Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, meskipun tidak menghasilkan uang secara aktif, seorang ibu rumah tangga memiliki peran penting untuk mengelola keuangan keluarga dengan baik. Salah satunya adalah investasi untuk merencanakan masa depan. Ibu rumah tangga memiliki peran penting untuk mengelola urusan rumah. Karena ibu rumah tangga kerap berurusan dengan keuangan di rumah. Tidak hanya mengatur keuangan untuk kebutuhan sehari-hari, mereka juga harus cerdas mengelola keuangan untuk kebutuhan jangka panjang di masa depan. Salah satu caranya adalah lewat investasi. Meskipun tidak bekerja di luar rumah secara formal, bukan berarti ibu rumah tangga tidak dapat melakukan investasi yang aman untuk menjaga keuangan keluarga tetap stabil. Investasi menjadi salah satu cara mengelola keuangan yang baik sekaligus dapat merencanakan masa depan. Namun terkadang banyak orang yang takut melakukan investasi karena risikonya yang besar. Belum lagi kalau salah pilih instrumen investasi, uang bisa tiba-tiba hilang begitu saja. Hal inilah yang membuat banyak IRT mengurungkan niat berinvestasinya dan memilih menyimpan uang di tabungan biasa. Saat ini jenis investasi memang sangat beragam pilihannya. Tidak hanya investasi resmi, juga bermunculan investasi bodong atau ilegal. Dari sinilah, maka ibu-ibu yang ingin berinvestasi perlu lebih cermat dalam memilih. Investasi pendidikan, karena untuk pendidikan anak kita kan sangat penting ya untuk masa depan anak-anak, untuk masa depan yang lebih baik lah. Kalau saya biasa investasinya di emas, karena kalau di emas itu buat saya tabungan, dan sewaya-waya kita butuh. Nah itu kayak emas itu kalau di sekolah ini cepat dijual cepat, tapi kalau tanah kan lambat. Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI mencatat jumlah investor di pasar modal yang bekerja sebagai ibu rumah tangga atau IRT mencapai 793.823 investor per Oktober 2023. Jumlah tersebut meningkat 1,61% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebanyak 781.216 investor. Jika dilihat secara tahunan, jumlahnya juga meningkat tajam, terutama sejak pandemi. Pada 2020 tercatat investor ibu rumah tangga sebanyak 169.201 orang, lalu melonjak menjadi 420.152 orang pada 2021. Adapun pada 2022 jumlahnya meningkat mencapai 681.567 orang. NTV melaporkan. Pemirsa, investasi adalah langkah cerdas bagi ibu rumah tangga. Dalam dunia literasi keuangan, investasi memberikan peluang pertumbuhan ekonomi panjang. Lantas seperti apa strategi yang tepat untuk berinvestasi bagi ibu rumah tangga? Saat ini kita sudah bergabung dengan Alia Natasha, Financial Planner melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Mbak Alia Natasha. Ya, Mbak, boleh untuk di-unmute Zoom ya? Suaranya masih belum kedengeran ya? Ya, sudah terdengar. Baik Mbak Alia, tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana sebenarnya pentingnya IRT ini melakukan investasi. Kemudian juga investasi bukan hanya untuk profesional. Dan mengoptimalkan potensi keuangan mereka ini sangatlah penting. Kemudian seberapa penting sebenarnya untuk ibu rumah tangga spesifiknya? Tadi kan sudah berbagai kalangan. Dan spesifiknya di ibu rumah tangga sendiri seperti apa, Mbak Alia? Oke, terima kasih. Jadi kita melihat sendiri ya bahwa memang ada lonjakan jumlah investor untuk ibu rumah tangga di pasar modal. Nah, ini aku harus menggarisbawahi nih, kalau yang namanya pasar modal itu nggak cuma saham. Karena memang saham itu sangat high risiko. Di pasar modal sendiri ada 3 jenis produk, yaitu obligasi, yang kedua adalah reksadana, dan yang ketiga adalah saham. Dan kita bisa melihat tren demand untuk obligasi, terutama obligasi negara ini sangat meningkat, terutama untuk para ibu rumah tangga. Kenapa? Karena obligasi ini merupakan surat utang yang dikeluarkan negara untuk membangun negara. Sehingga penjaminnya adalah negara kita sendiri, Indonesia.
Dan saya suka banget merekomendasikan pilihan obligasi ini terutama untuk para ibu rumah tangga karena kupon obligasi ini mengalahkan nilai inflasi. Dan dengan kita memiliki obligasi, kita mengamankan dan mendisiplinkan bahwa ada nih investasi yang tidak bisa kita ambil begitu saja karena biasanya di lock. Sedikit berbeda dengan deposito karena kalau deposito masih bisa terkena penalti, kalau obligasi biasanya memang harus tunggu jatuh tempo. Dan bagusnya lagi untuk obligasi itu sendiri memang secara pajak jauh lebih rendah daripada pajak deposito. Dan yang kedua, yang menjadi investasi favorit para perempuan di Indonesia adalah emas. Karena emas ini secara mudah dapat diturun-temurunkan. Dan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, ini sangat menginginkan prinsip syariah dalam minat investasinya. Sehingga pilihan lainnya yang sangat dianjurkan adalah emas. Dan kita bisa melihat sebenarnya kurang lebih 10 sampai 11 tahun terakhir perkembangan harga emas ini sudah naik 100%. Jadi memang secara long term menurut aku emas ini sangat dianjurkan apalagi untuk ibu-ibu yang ingin menabung dana pendidikan anak. Ya, Mbak Alia tadi sudah disampaikan bahwa sejumlah investasi ya sudah mulai dilirik untuk ibu rumah tangga seperti ada emas dan juga tadi disarankan adalah obligasi. Kemudian sebenarnya mungkin tidak begitu banyak ibu rumah tangga yang melek akan literasi keuangan dan investasi. Nah, dari Anda sendiri bagaimana untuk melihat agar ibu rumah tangga ini dapat mengetahui secara jelas? Oke. Nah, ini dia menurut aku ya, kadang kita mengecilkan peranan sebagai ibu rumah tangga sendiri. Jadi justru kita harus beramai-ramai mengubah nih persepsi tentang yang namanya ibu rumah tangga. Gimana kalau ibu rumah tangga itu memiliki peranan menjadi manajer rumah tangga. Jadi nggak sebatas ibu-ibu doang, tapi secara women empowerment ya gitu. Kita melihat banyak perempuan pintar, banyak perempuan ingin berkontribusi, dan salah satunya mungkin kita harus menanamkan di mindset ibu-ibu ini kalau kitalah pondasi masa depan keluarga kita. Ini aku mencontoh seperti di Jepang misalnya. Di Jepang itu sudah memiliki segregasi alias distribusi peran. Jika pria itu bekerja untuk membangun karir di luar rumah dan perempuan ini ibu rumah tangga memiliki peranan sebagai manajer rumah tangga yang mengatur semua keputusan, termasuk semua keputusan finansial dalam rumah tangganya. Jadi ibu-ibu di sana diajak untuk berkontribusi lebih, bahkan dibikinkan community-community bahwa financial literacy itu wajib dimiliki oleh semua ibu rumah tangga. Seperti yang terlihat misalnya di gambar ini, ibu-ibu PKK. Sebenarnya banyak sekali penyuluhan yang bisa diberikan dari pengembangan skill, dan saya juga tahu pengembangan UMKM, bahwa perempuan-perempuan sekarang ini diberdayakan. Jadi kurang lebih menurut saya kita harus membangunnya dari lingkungan terdekat dulu dan peranan perempuan ke depannya kalau ibu rumah tangga pun ternyata bisa jadi manajer di rumahnya. Oke, Mbak Alia tadi sudah disampaikan sebenarnya contohnya ya yang tadi di Jepang gitu, bagaimana sebenarnya ibu rumah tangga ini sadar betul akan pentingnya investasi dan juga perencanaan keuangan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Anda melihat bagaimana sih sebenarnya ibu rumah tangga ini melihat dari perencanaan keuangan dan investasi? Apakah sebenarnya mereka ini sudah sadar atau masih belum? Oke. Nah, karena jujur ya nih, karena Indonesia ini luas banget gitu. Mungkin beberapa kota yang terkonsentrasi seperti kota-kota besar, ibu-ibu yang aktif literasi finansial bahkan sampai trading saham tuh sudah ada. Tapi mungkin belum bisa kita rasakan peranan ini di seluruh lingkup sosial dan ekonomi. Tapi yang saya bisa lihat di beberapa kota, misalnya seperti Solo, Madiun, Magelang, memang masih terpusat di kota-kota Jawa. Ini peranan finansialnya mungkin tidak secara investasi, tapi apa yang mereka bisa kontribusikan ke masyarakat setempat. Jadi mungkin ada pergeseran ya, kalau investasi itu adalah uang yang kita sisihkan untuk menumbuhkan uang, tapi peranan perempuan-perempuan lebih banyak ke UMKM.
Jadi sebenarnya lebih ke arah bisnis. Nah, ketika mereka mulai menghasilkan bisnis dan memiliki uang untuk disisihkan sebagai modal investasi, baru mereka berinvestasi. Jadi kalau yang aku Mhm. melihat ini flow-nya masih lebih mengutamakan gotong royong yang tercipta di lingkungan sekitar, baru mereka memikirkan investasinya, kurang lebih begitu. Oke. Kemudian kalau tadi sudah disampaikan bahwa ada sekuritas dari investasi sendiri itu menjadi pertimbangan bagi seluruh ibu rumah tangga. Nah, untuk mengetahui seberapa aman dalam investasi selama jangka panjang untuk keluarga ini seperti apa, Mbak? Nah, mungkin ini salah satu hal yang bisa menjadi concern dari kita. Kebanyakan ibu rumah tangga itu belum memiliki long term pandangan jangka panjang. Jadi yang mereka melihat masih sebatas short term. Ini apa yang Mhm. bisa kita lakukan untuk hari ini dan untuk bertahan hidup. Nah, inilah justru benar banget tuh apa yang dilakukan untuk investasi masa depan. Ya, kita harus sama-sama melihat dan memberi edukasi ya, kalau Mhm. apa yang kita lakukan, apa financial decision, keputusan finansial yang kita pilih hari ini bisa untuk masa depan yang jauh lebih baik. Makanya jujur, kalau secara ibu rumah tangga, mereka lebih memilih produk-produk investasi yang masih tradisional. Seperti tadi saya sebutkan, misalnya emas, atau misalnya properti, seperti tanah warisan, tanah Mhm. perkebunan, dan juga banyak ibu rumah tangga beberapa yang saya tahu ini menabung dalam bentuk misalnya dana asing gitu, valuta asing, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian untuk langkah praktis apa yang bisa diambil ibu rumah tangga untuk mulai berinvestasi sejak dini, Mbak? Mungkin kalau aku melihat ya dari Mhm. siapa yang bisa nih memberikan edukasi, siapa nih yang bisa meyakinkan ibu rumah tangga untuk berinvestasi adalah contoh-contoh terdekatnya. Jadi senang sekali kalau misalnya di satu area, satu desa, suatu kota gitu memang ada sosok figur perempuan yang telah berhasil melakukan investasi tersebut. Dan juga biasanya saya melihat banyaknya aktif ya seperti program-program dari BUMN nih, terutama baik perbankan ataupun seperti misalnya Pegadaian, mereka melakukan literasi terus-terusan biasanya di Hari Ibu ataupun Hari Kemerdekaan. Dan mungkin yang kita melihat sosok IRT ini agak gaptek ya gitu. Tapi Mhm. sebenarnya nih ya IRT milenial ataupun Gen Z yang sudah Mhm. menjadi IRT ini sangat paham teknologi. Jadi sebelum mereka melakukan investasi, sebenarnya mereka udah paham banget nih. Mhm. Jadi cara kedua yang harus kita lakukan adalah membuat mereka nyaman. Karena di luar sana saya melihat banyak sekali para pebisnis perempuan yang mulai menjadikan eh, kemampuan dan hobi mereka itu menjadi UMKM. Nah, ini jauh lebih terlihat dibandingkan investasi. Jadi next step-nya adalah bagaimana nih mereka yakin kalau uang yang ditabung ini, uang yang mereka miliki diubah menjadi aset. Dan itulah yang kita sebut dengan investasi. Salah satu cara termudahnya yang mungkin bisa dipercaya dan sudah diwariskan turun-temurun, yaitu tadi yang saya bilang adalah investasi emas. Baik, Mbak Alia, terima kasih untuk waktunya berbincang dalam NTV Today. Dan tentunya kita melihat bahwa peran dari ibu rumah tangga untuk menjaga ataupun juga dalam mengatur, mengelola investasi sangatlah penting. Terima kasih, sehat selalu Mbak Alia Natasha, Terima Financial Planner. kasih. Ya.